Salam kawan-kawan, perkenalkan nama saya Richard Haulado yang lebih dikenal dengan nama Boy Lado. Saya merupakan alumni dari BPKK Faperta Undana dan lulus tahun 2019. Pertama kali saya mengikuti KTB, saya bertanya-tanya ini kelompok apa. Sangat banyak kebingungan yang ada dalam pertanyaan saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menanyakan langsung ke PKTB saat KTB, dan puji Tuhan waktu itu PKTB sangat baik menjelaskan, dan saya rasa itu merupakan kelompok kecil atau komunitas kecil yang sudah sangat lama saya cari untuk bertumbuh semakin mengenal Yesus. Oke, manfaat yang saya dapat selama mengikuti KTB, yang pertama semakin diajarkan untuk mengenal Yesus dan semakin diteguhkan mengenai jaminan keselamatan, pastinya itu sangat-sangat penting. Terus saya juga diajak untuk melayani dan mengetahui kenapa kita harus melayani, karena banyak orang yang sudah terlibat pelayanan sangat banyak, tapi kadang pelayanan yang mereka jalan itu hanya sebagai rutinitas, dan dalam KTB itu kita dijelaskan kenapa kita harus melayani. Dan di KTB selain kita bahas-bahas soal rohani, kita juga bisa bahas soal mata kuliah, soal isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, dan banyak hal yang bisa kita bahas di dalam KTB. Oke, kalau alasan kenapa mau bikin KTB, pertama-tama saya ikut pembinaan PKTB di kampus waktu itu. Pertama kali karena saya merupakan seorang BP. Jadi biasa kalau program di kampus BP itu wajib pimpin KTB, dan waktu itu PKTB laki-laki di kampus memang benar-benar kurang. Dan jam sebelum mulai pembinaan, tiba-tiba PKTB saya yang merupakan pendamping waktu itu panggil saya dan sharing saya di 1 jam itu, dan saya mengikuti dan terus diteguhkan untuk memimpin KTB. Dan awalnya juga agak sedikit takut dalam menjadi pemimpin KTB, tapi semakin dijelaskan, mengikuti pembinaan, dan itu membuat saya semakin teguh untuk menjadi seorang pemimpin KTB. Yang mengajak saya memimpin KTB pastinya PKTB, karena dari PKTB lah yang memotivasi saya untuk memimpin KTB, dan dia selalu men-sharingkan bahwa menjadi PKTB itu bukan menjadi orang yang hebat dalam berteologi, tapi bagaimana kita mau membagikan hal-hal yang sudah kita dapat lewat KTB, ataupun kita membagikan cerita-cerita kita bersama Tuhan, dan mungkin cerita-cerita kita itu bisa memotivasi adik-adik KTB kita dan membantu mereka bertumbuh seperti kita bertumbuh saat mengikuti KTB. Sekarang ada 3 kelompok KTB yang kami pimpin di BPKK Faperta. Sepertinya saya tidak merubah mereka, tapi lebih memotivasi dan mengingatkan mereka, karena sekali lagi perubahan dalam diri KTB itu terjadi bukan karena peran PKTB sepenuhnya, tapi itu karena kemauan mereka dan keterlibatan Roh Kudus atau Tuhan dalam memimpin mereka. Nah, tugas saya sebagai seorang PKTB ya memimpin PA, sharing-sharing tentang pengalaman saya, dan juga menguatkan mereka saat mereka punya pertanyaan-pertanyaan tentang KTB itu sendiri dan tentang pelayanan itu sendiri. Iya, proyek ketaatan itu menurut saya sangat perlu dilakukan oleh AKTB, dan proyek ketaatan yang saya lakukan dalam kelompok KTB saya itu tidak selamanya merupakan usulan saya. Jadi melibatkan AKTB untuk menentukan proyek ketaatan apa yang mau mereka lakukan sesuai dengan pelajaran yang sudah mereka pelajari di KTB saat itu. Jadi lebih fleksibel. Kalau jenis proyek ketaatan yang biasa dikasih untuk AKTB, yang biasanya tuh kayak saat teduh, itu pasti bukan hanya kontrol, tapi ajak mereka untuk share. Jadi kayak share di grup WhatsApp KTB ataupun share di manapun proyek ketaatan lain seperti baca buku rohani atau justru lain dari itu. Kalau terkait membangun komitmen KTB dengan mengajarkan mereka disiplin dalam KTB dan terus mengingatkan mereka dalam KTB, saya rasa itu sudah sangat membantu untuk mereka meneguhkan komitmen mereka sebagai KTB. Karena yang mungkin dirasakan oleh PKTB pemula juga, itu waktu untuk menghubungi KTB, untuk menghadiri KTB sangat-sangat susah di awal, karena mereka masih bingung dengan apa itu KTB, mereka masih belum punya keterikatan dengan KTB. Jadi di awal-awal itu kita butuh perhatian ekstra dan butuh semangat yang ekstra. Jangan pernah patah semangat dalam mengajak KTB untuk ikut KTB.
Yang pertama soal terlibat dalam pelayanan. Salah satu hal yang harus dicatat oleh PKTB bahwa biasanya, tidak semuanya, maksudnya biasanya AKTB itu mencontohi PKTB. Jadi kalau biasanya kita sebagai seorang PKTB juga terlibat pelayanan di kampus, kita juga aktif melayani, itu juga bisa membantu adik-adik kita melihat kita dan mencontohi kita. Jadi jangan mau AKTB melayani tapi kita sendiri tidak melayani begitu. Dan untuk terlibat pelayanan, selain kita mengajak mereka untuk terlibat pelayanan, kita juga bisa melibatkan BP. Jadi kita kayak sharing ke BP, khususnya ke seksi acara atau seksi-seksi lain yang butuh kepanitiaan, bisa untuk merekrut langsung AKTB kita tanpa kita yang harus menghubungi mereka terlebih dahulu. Jadi dengan begitu mereka merasa bahwa mereka diundang langsung oleh komunitas, jadi bukan selalu dari PKTB saja. Itu mengenai cara melibatkan AKTB dalam pelayanan. Kalau mengingatkan mereka untuk terus bermultiplikasi, itu saya biasa sharing untuk mereka bagaimana mereka mau menjadi berkat untuk orang lain, khususnya adik-adik mereka di kampus atau junior-junior mereka di kampus. Nah, hal ini yang merupakan hal penting yang kadang kehilangan dari KTB, yaitu bermultiplikasi. Jadi kadang AKTB tidak mau memimpin KTB karena mereka takut belum bisa menjelaskan apa-apa, atau mereka takut mereka belum punya pemahaman teologi yang cukup. Tugas kita adalah mengingatkan mereka bahwa memimpin KTB bukan untuk kita menjadi pemimpin rohani seperti pendeta yang begitu luar biasa dengan ilmu teologi, tapi bagaimana mereka menceritakan kasih Tuhan atau menceritakan pertumbuhan mereka di dalam KTB, itu saja sudah cukup untuk menjadi motivasi mereka untuk bermultiplikasi. Shalom, nama saya Febriana Aswares, sering disapa Febi. Saya alumni dari PMK Kota Kupang. Kesan pertama saya saat mengikuti KTB itu muncul rasa sangat bersyukur, karena yang pertama mungkin katong semua merasakan kalau katong di komunitas lain, katong sonde diajar untuk sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kalau manfaatnya seperti tadi yang saya sudah bilang, di sini katong diajar untuk terus bertumbuh dalam Kristus, tapi ada hal-hal lain yang katong bisa dapatkan. Misalkan katong punya banyak teman, kan KTB sendiri kelompok tumbuh bersama. Terus di dalam KTB juga katong bisa belajar bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dan juga bagaimana katong secara pribadi bisa menyikapi hal-hal yang ada di sekitar kita menurut cara pandang yang pastinya harus datangnya dari Tuhan. Oke, alasan kenapa beta mau memimpin KTB, yang pastinya Tuhan sudah mau menebus beta orang yang berdosa. Masa beta mau berbuat banyak alasan untuk sonde mau melayani atau menjadi saksi Kristus. Nah, seperti amanat agung yang Tuhan beritakan, nah itu beta mau terima dan beta mau kerjakan untuk generasi-generasi yang ke depan. Oke, yang mendorong beta secara pribadi untuk memimpin KTB, mungkin kita semua itu karena Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang sudah mengubahkan katong. Nah, orang-orang berikut yang mau membantu beta untuk bisa memimpin KTB, mungkin orang-orang sepelayanan, katong PKTB, dan juga rekan-rekan yang lain dalam kelompok tubuh bersama. Nah, itu kan akan saling memotivasi kita untuk semakin bertumbuh dan terus menjadi saksi Kristus. Ada 3. Oke, kalau untuk merubah KTB, mungkin secara
pribadi yang kita tahu pertama kali bahwa itu pasti katanya dari Tuhan. Kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi sebagai rekan sepelayanan atau rekan tumbuh bersama, kita pasti saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menegur, saling berbagi kasih, dan lain sebagainya yang semua dari kita pasti sudah tahu, kita juga sama-sama rasakan dalam kelompok itu. Ya, kalau untuk proyek ketaatan ada mungkin yang kita sudah jalani selama ini, mungkin HPDT itu ada saat teduh, ada bagaimana kita bisa PI orang lain, bagaimana kita dalam keseharian terus bertumbuh lewat membaca buku-buku rohani, terus juga satu lagi puasa. Nah, itu juga sering kita lakukan. Kalau untuk membangun komitmen AKTB, mungkin terus saling mendoakan dan terus saling mengingatkan dan menegur. Nah, bagaimana Beta terus mengingatkan AKTB dan terus memberikan semangat untuk mereka melayani, dan bagaimana juga mereka terus mau untuk memimpin orang-orang berikutnya. Nah, itu lewat yang seperti tadi pertanyaan sebelumnya, saling mengingatkan, saling mendoakan. Terus Beta selalu bilang, sonde ada alasan untuk katong sonde mau bertumbuh, dan sonde ada alasan untuk katong sonde mau jadi saksi Kristus. Kalau lu bilang kalau lu adalah orang yang terima Kristus, orang yang percaya, berarti lu harus lanjutkan itu amanat agung. Salam, perkenalkan beku nama Diki, Beta alumni PMKFKM, dan sekarang Beta masih ber-KTB dan ber-KTB dengan Karance. Kalau kesan awal-awal, karena Beta KTB awal itu dari hasil karta PMKFKM, jadi kesannya ya tidak terlalu berkesan sih, hanya makin kesini baru menikmati kalau ternyata KTB itu sangat bermanfaat buat Beta, terutama waktu ketika Beta pindah dari Karance. Ada banyak hal yang lebih Beta tahu, dan itu membuat Beta lebih bertumbuh mengenal Tuhan. Kesannya ya sangat memberkati. Manfaat pasti banyak gitu, tapi kalau manfaat yang paling besar buat Beta itu membuat Beta lebih banyak tahu tentang apa yang dipercayai. Jadi yang dipercayai selama ini sebenarnya keliru, tapi ketika KTB Beta tahu apa yang dipercayai, Beta tahu apa yang diimani, dan itu juga membentuk punya karakter hidup. Ya, alasan terbesar kenapa mau pimpin KTB karena sudah dipimpin. Ya, berasa ketong menjadi sangat-sangat kurang ajar atau sudah terberkati dengan wadah itu, kelompok itu, ketong sudah ber-KTB, tapi ketong sonde mau memimpin, berasa ketong sangat-sangat kurang ajar dan sontak diri gitu. Karena di KTB itu ada untuk ketong berbagi sesuatu, ketong membagikan kasih Tuhan gitu. Nah, alasan itulah yang membuat Beta memimpin KTB, memberitakan itu gitu. Dan di wadah KTB juga ketong memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau sejujurnya ada yang mendorong Beta, karena pimpin KTB waktu itu, KTB-nya Beta tidak terlalu bagus. KTB-nya Beta waktu itu Beta pindah KTB sebanyak 3 kali PKTB. Jadi kenapa mau pimpin ya, karena berasa Tuhan pembaya di Beta lewat KTB. Beta mengalami Tuhan lewat KTB, dan itulah yang membuat Beta mau pimpin KTB gitu. Dan Beta selalu omong ini di beberapa orang, Beta maksimalkan apa yang Beta bisa buat Tuhan. Karena jujur saja Beta soalnya tahu main musik, soalnya tahu menyanyi juga, MC juga soalnya bisa, dan berasa potensi yang Beta bisa lakukan buat Tuhan untuk memuliakan Tuhan ya dari pimpin KTB. Apa yang Beta bisa buat Tuhan ya Beta maksimalkan di situ. Sekarang 5 kelompok KTB yang dipimpin.
Intinya kalau menolong dong tuh sebisa yang dilakukan sebagai PKTB-nya dong atau pembina rohaninya dong. Ketong intinya sama-sama belajar situ dan sama-sama saling menegur. Kalau beta sih membantu dong dengan cara mengingatkan dong supaya ketong sama-sama berjuang supaya bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa lama ketika ber-KTB dan bertumbuh. Dan intinya ya terus ingatkan apa yang ketong sudah belajar gitu. Ya puji Tuhan ketong buka KTB ya intens. Proyek katanya kan paling apa tuh ya biasanya aplikasi dari setiap bahan yang ketong sudah buat. Misalnya kalau bahan tentang PI ya itu ketong buat aplikasi dan biasanya setiap pertemuan berikut sharing kembali apa yang sudah dilakukan dari pertemuan sebelumnya. Kalau gue punya trik pribadi supaya adik-adik terus setia dalam KTB itu membangun relasi yang apa ya karenanya rangkul dong dan jadi teman sahabat yang baik buat dong dulu punya relasi yang dekat dong gitu. Jadi beta sih kalau di AKTB hampir semua di AKTB itu rata-rata dong sonde punya jarak dengan beta. Ketong semua dekat gitu. Jadi ketong seperti teman gitu. Tapi tetap punya batasan. Nah, ketika ketong punya relasi yang dekat itu secara personal, ya ketong masuk bahan itu gampang dan ketong ajar dong untuk ber-KTB rutin itu gampang karena ketong dekat gitu. Jadi ketong bisa sharing apa saja dalam ketong kelompok, bukan hanya tentang bahan dan bukan hanya tentang sharing saja, tapi ketong setidaknya dalam kelompok itu seimbang, baik sharing maupun belajar bahan. Sehingga kalau ketong kan ketika jadi teman ya pasti kepengen mau ketemu terus dan bercerita, terutama bercerita tentang tema Tuhan. Dan itulah yang akhirnya dong rata-rata terus mau ber-KTB karena itu. Cara beta supaya dong bisa tetap terlibat dalam pelayanan yaitu dia beta selalu dorong dong untuk ikut gitu. Misalnya kalau dulu di PMK kota atau di PMK FKM, kalau adik-adik di PMK FKM, kalau misalnya beta tahu minimal beta tahu dong pun talenta. Misalnya ada yang tahu main gitar, ada yang tahu main keyboard atau apa saja yang dong bisa buat dalam pelayanan, beta tahu itu. Nah, ketika misalnya beta tahu bahwa di sini atau di PMK ini ada kekurangan ini, ya beta usahakan kasih tahu dong, dorong dong supaya dong melayani. Gitu. Kasih tahu bahwa kenapa dong melayani karena Tuhan sudah mati buat dong dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya beta tetap dorong dong supaya dong melayani. Gitu. Karena ketong sebagai orang percaya semungkin mau melayani, pasti ketong harusnya mau melayani. Dan itu intinya terus dorong dong dan libatkan dong dengan dong punya bakat hidup.